Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kebaktian kita hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tadi ada lagu Tuhan Roh mau berkobar. Jujur saya senang lagu itu. Saya juga itu antusias gitu loh. Terimpartasi, ikut lonjak-lonjak. Cuman bahayanya nanti kalau pas waktu firman begini nih loh. Tadi energi Bapak Ibu kenceng nyanyinya. Begitu sampai di waktu bagian firman mulai duduk nyaman, AC rasa, energi sudah habis-habisan untuk nyanyi dan tiba-tiba mulai matanya tinggal 10 watt, 5 watt, sewatt, lama-lama juga watt. Dan saudara langsung rest in peace, maksudnya istirahat dalam damai, tidur. Ada banyak orang datang ke gereja, tubuhnya di gereja, tapi roh jiwanya tidak tahu, melanglang buana. Nah, untuk itu saya mau bikin icebreaker untuk kita semuanya. Supaya saya ini benar-benar ngomong dengan orang yang siuman. Ngomong dengan orang-orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Gampang icebreakernya. Mega Project Sabtu kan hari ini yang akan kita sampaikan bersama-sama. Cuman saya punya teknik gini. Saya akan ngomong Mega Project Sabtu. Lalu ketika saya nyebut satu, Bapak Ibu yang harus jawab, itu tandanya Bapak Ibu siuman. 2, Bapak Ibu jawab. Tapi jangan terus berharap saya akan nyebutnya urut. Begitu 1, 2, 3, enggak. Kadang saya 1, 3, 2, 4. Saya kepingin tahu Bapak Ibu tetap di tempat ini dengan tubuh jiwa roh yang komplit kah? Atau cuma tubuhnya saja karena tadi kena WL luar biasa ini tadi. Nah, setuju seperti itu? Supaya firman itu betul-betul kita tangkap dengan rasa haus dan lapar. Dan kita tidak pulang menjadi orang yang sia-sia karena hanya cuma datang memanasin bangku gereja saja. Oke, saya akan coba kalau begitu ya. Mega Project Sabtu. 1. Taat. Mantap. Kok sebelah sini saja? Sini ada orang? Oh ada loh. 2. Kasih. 3. Berkorban. 4. Bijaksana. Lagi Mega Project Sabtu. 1. Taat. 2. Kasih. 2. Kasih. 2. Kasih. 4. Bijaksana. 1. Taat. 3. Berkorban. 2. Kasih. 4. Bijaksana. 1. Taat. 2. Kasih. 3. Berkorban. 4. Bijaksana. 5. Oh ya betul, tidak ada, belum. Berarti saudara siuman. Oleh sebab itu kita yang sudah cair begini, ayo kita siapkan hati kita. Kita tahu tema kita di bulan baru ini, kita berbicara tentang menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Setelah bulan lalu kita diajar bagaimana cara mengadopsinya, hari ini kita yang sudah mempunyai karakter Kristus tentunya tidak sulit untuk menjadi sahabat Kristus. Karena kita pakai persahabatan itu dengan dasar karakter Kristus itu sendiri. Tapi seringkali kadang saudara saya dan juga kebanyakan orang Kristen begitu statusnya naik ya. Tadinya kan hamba. Naik begitu jadi sahabat, wah mulai bahasa Perancisnya itu agak celutak gitu saudara. Ngelunjak. Ngelunjaknya itu begini, kalau dulu konsepnya hamba, dia taunya ya Tuhan, yes Lord, oke Master, cuma taunya gini karena hamba saudara. Tapi begitu sampai di sahabat, wah mulai. Ini kan koncoku, ini kan temanku, wah mulai. Tuhannya dianggap teman, tidak salah karena memang Tuhan juga yang punya ide mengangkat kita sebagai temannya, sahabatnya. Tapi sering kali kadang kalau sudah sampai di situ, penundukan dirinya agak berkurang. Yang terjadi adalah mulai, Tuhan, aku ini melobi. Kalau memang diberi kesempatan melobi Tuhan seperti halnya Abraham yang adalah sahabat Tuhan. Karena Tuhan sendiri tahu kualitasnya. Tidak masalah saudara. Abraham, aku itu mau menghancurkan kota itu loh, yang di depan itu loh. Sodom Gomora itu. Gimana menurut kamu? Oh Tuhan. Wah, Abraham melobi. Ada kesempatan. Tapi kita tidak ada kesempatan pun kadang Tuhan kita lobi loh. Tuhan, aku sudah Kristen sekian lama loh. Masa rumah cuma jadi kontraktor terus? Kapan pemiliknya? Kerjanya cuma ngontrak terus. Nah akhirnya mulai
Sesungguhnya saudara, kalau saudara minta ke Tuhan juga tidak salah. Apalagi sudah sekarang statusnya sahabat. Tetapi yang paling penting, tanamkan dalam diri dan hidup kita terus pengertian bahwa kita ini hamba. Kita ini kalau toh diangkat status menjadi sahabat, itu suatu kehormatan buat kita dan jangan dipakai untuk Tuhan harus menuruti kalau begitu apa yang aku mau. Tuhan harus menjadikan apa yang kita mau. Tuhan harus semua doaku begitu amin terjadi. Jangan seperti itu. Itu tandanya kita ini tidak mengerti posisi sahabat itu. Nah, hari ini satu hal yang akan kita lihat. Apa sih manfaatnya menjadi sahabat Tuhan itu? Yang nomor satu paling tidak. Supaya kita ini nanti kalau ngeklaim diri sebagai sahabat Tuhan. Kita itu bisa tahu kita betul-betul layak enggak di posisi situ. Yang pertama, guna dan manfaat menjadi sahabat Tuhan tuh kita mendapat pengertian bukan cuma tentang Tuhan, tapi juga tentang kehendak dan rencana-rencananya di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau sudah tahu kunci seperti ini, introspeksinya gampang kita ini level sahabat atau tidak. Lihat aja reaksi kita ketika ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau itu sesuai dengan doa kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan iman kita, langsung God is good kan gitu. All the time ngomongnya Tuhan baik ya, Tuhan baik ya, Tuhan baik. Tapi begitu waktu arisan, waktunya narik, tiba-tiba bos arisannya ngomong, sebentar sabar ya, ini masih ada yang belum bayar ini, tunggu ya. Wah mulai. Ini kenapa ini kok waktunya udah aku dapat ini kok tiba-tiba ditahan. Ditunggu sehari, 2 hari. Enggak ada kabar. 5 hari, hari yang ke-7. Seharusnya hari Sabat kan. Tapi dia buat hari bekerja. Tanya, mana itu uangku? Katanya kamu sudah tak kasih waktu ini 7 hari. Tiba-tiba, begitu di mana uangku, ini orang minta maaf dan tidak bisa bayar karena alasan A, B, C, D, mulai habis gitu besok dijanjikan, besok didatangi, orangnya hilang. Begitu orangnya hilang yang terjadi adalah bingung kita, mau lapor polisi lah, mau inilah, mau itulah, dan yang paling pasti mulai lapor ke Tuhan. Tuhan, itu orang kurang ajar, bawa lari uangku. Aku ini sudah ini itu bayar tepat waktu, tapi kok tiba-tiba Tuhan juga kayaknya tidak melakukan sesuatu begitu. Saudara tunggu-tunggu loh. Kok orangnya tidak diketemukan. Loh kok polisi belum nangkep. Loh kok apa. Wah mulai. Yang terjadi adalah dengan Tuhan kita mulai tawar-menawarnya begitu. Tuhan kenapa ini terjadi? Ada banyak hal. Kadang kita ini tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena semua kita ukur pakai kemauan dan kehendak kita. Sehingga artinya kalau itu terjadi, sungguhkah kita ini sahabatnya Tuhan? Karena firman Tuhan jelas di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Tuhan mengangkat status kita dengan sebagai tidak lagi hamba tapi menjadi sahabat dengan kalimat, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya sekarang bahwa ketika banyak hal terjadi dalam hidup kita, kalau kita komplain, kalau kita bersungut, kalau kita tidak puas, jangan-jangan kita belum menjadi sahabatnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau sahabat Tuhan itu pasti mengerti segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu ada intervensi Tuhan. Baik itu yang terjadi karena kita atau juga karena orang lain. Mungkin karena kita bekerja terberkati. Kita tahu itu berkat bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Atau kok tiba-tiba ada orang lain yang memberi berkat kita. Kita juga tahu bahwa itu karena bukan doa kita, bukan karena kita pandai melobi orang itu sampai jatuh hati. Tetapi karena orang itu digerakkan oleh Tuhan. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Kalau mungkin kita karena satu dan yang lain lalai. Mungkin dalam membuat keputusan, mungkin dalam membuat deal-deal kerja dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya rugi. Kita tetap harus tahu
Bahwa itu ada juga Tuhan di dalamnya supaya kita ini terus tahu ada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan karena kita yang salah, apalagi kalau orang lain yang salah. Mulai kita lupa untuk ngomong Tuhan itu adalah sahabatku. Yang terjadi adalah minta terus ke Tuhan, tanya terus ke Tuhan. Bahkan bila perlu kalau tidak terjadi mulai Tuhannya diancam. Awas lu Tuhan, ini sudah yang kesekian kalinya aku minta. Sebentar lagi kalau tidak terjadi, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gereja, tidak pelayanan-pelayanan, tidak komsel-komselan, bayangkan saudara. Sungguhkah kita ini sahabat Tuhan? Yang bisa jawab saudara dan saya. Bagaimana reaksi kita ketika terjadi sesuatu itu? Karena sesungguhnya saudara, kalau orang itu sahabat Tuhan, dia ini juga memiliki akses untuk punya hikmat, begitu loh saudara. Punya pengertian dan dia bisa menyelami kedalaman rahasianya Tuhan. Di mana dia ini bisa dengan indah dan gampangnya mengikuti ayunan kehidupan ini tidak dengan kemauannya sendiri gitu. Karena kadang ada orang itu saudara kalau naik pesawat gitu ya. Misalnya pesawatnya agak jauh di over dengan bis. Kan kadang beberapa itu ada yang dapat tempat duduk, ada yang beberapa ini enggak dapat gitu ya. Saudara pasti cari-cari pegangan. Kalau pas enggak dapat pegangan pun pasti kita akan pasang kuda-kuda. Enggak peduli saudara ikut kungfu, enggak kungfu pun pasti siap-siap kakinya begini. Tujuannya supaya apa? Ketika bisnya ini juga mengayun, kita ini bisa mengikuti dan kita tidak roboh. Begitu juga dengan kehidupan. Ada banyak hal yang kadang terjadi itu bukan salah kita memang. Tetapi kita harus mengikut ayunan itu karena kita ini selaku sahabat Tuhan. Kita mengerti di balik semuanya itu ada rahasia-rahasia Tuhan. Sehingga di balik rahasia-rahasia itu kita akan bisa menerima keadaan itu dengan lapang dada, dengan berserah dan tidak lagi bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik dan dia sahabat kita. Tidak ada sahabat itu yang sampai mau mencelakakan sahabatnya. Apalagi kita tahu lewat firman yang lain bahwa dia sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini yuk introspeksi yuk. Sudahkah kita betul-betul siap dan sungguh-sungguh Tuhan yang ngangkat kita? Sudahkah kita menikmati posisi seperti itu? Saya ada cerita. Suatu ketika saya naik kereta api menuju Kediri saudara. Kereta ekonomi gitu. Dan kereta ekonomi naik Dohola, naik Tumapel atau begitu ya. Kereta itu begitu saya duduk kan jalannya maju dari stasiun Gubeng maju terus gitu. Tetapi tiba-tiba di salah satu stasiun kayak Kertosono gitu dia berhenti. Agak lama gitu berhentinya. Saya pikir ya mungkin ada penumpang atau ada apa. Tiba-tiba setelah ada apa-apa mau jalan. Ternyata kereta itu jalannya mundur saudara ke Kediri itu. Tadinya maju begini, loh kok mundur? Kok saudara bengong kayaknya enggak pernah naik kereta, saudara naik pesawat terus ini ya. Keren saudara ini, sekali-sekali nikmati kereta saudara. Sehingga kereta itu sampai di Kertosono mau ke Kediri mundur gitu jalannya. Loh kok mundur? Dan saudara tahu dampak orang yang tidak mengerti. Karena saya sudah naik kesekian kalinya saya tahu. Bagaimanapun mau maju mau mundur saya tetap akan sampai di Kediri kan gitu. Tapi ini kok mundur. Yang terjadi adalah seorang ibu menyuruh anaknya untuk telepon. Telepon siapa? Ternyata di situ ada nama kondektur pemimpin perjalanan kereta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Wih ini kereta salah jalan. Jangan-jangan kita ini salah naik. Kok keretanya mundur? Nanti kita sampai tiba di Surabaya lagi. Bagaimana ini? Telepon ke kondekturnya. Dan saudara tahu anaknya lagi ngegame di atas kereta. Lagi asik-asiknya ngegame. Gara-gara ketidakmengertian sang ibu. Anak dengan orang tua berantem. Wah main kita pun sendiri sana loh. Wah anaknya terus begini saudara. Nggak cukup di situ. Sebelah sono lagi. Bapak dan ibu berantem. Karena ketidakmengertian ini saudara. Yang terjadi apa? Suaminya itu disuruh nelpon nomor ini loh. Kondektur. Pak, kereta ini kok mundur? Kenapa? Telepon. Begitu bapaknya mau telepon, lowbat. Nata, aku sudah ngomong mulai kemarin, casen HP-mu, kamu cas. Gini ini bagaimana? Wih saudara, yang terjadi berantemnya mereka lebih kenceng daripada suara kereta yang jalan.
dampak dari tidak mengerti. Ternyata memang dari Kertosono itu jalannya itu seperti huruf Y begitu loh saudara, terbalik begini. Sehingga dari Surabaya ke sini sampai ke Kertosono sana yang pernah ke Kediri naik kereta pasti senyum-senyum karena ngerti. Sampai di situ pasti mundur gini keretanya tapi tetap sampai ke Kediri. Hari ini kita juga sama dengan Tuhan kita. Ada banyak kadang hal-hal tertentu kita ini bingung, kita tidak mengerti. Kita kayaknya ya sudahlah, kalau kita punya iman dan kita mengakui bahwa Yesus itu juga sahabat kita. Ikuti aja ayunan kehidupan ini. Ikuti aja. Makin saudara lawan, kok harga naik, kok minyak mahal, kok gaji tidak naik-naik, kok bos makin cerewet. Saudara makin tahan, saudara capek sendiri, lama-lama kita bisa tumbang sendiri. Hari ini siapapun kita, ingat, yang mengangkat kita menjadi sahabat itu bukan karena kita punya kemauan. Yesus sendiri loh yang mengangkat kita menjadi sahabat. Sehingga sahabat itu salah satu tandanya adalah dia bisa mengerti kehendak temannya, sahabatnya. Untuk itu siapapun kita, ayo kita introspeksi sekarang. Ada banyak hal yang terjadi. Mungkin kita tidak mengerti sampai hari ini. Tetapi percayalah, ketika kita terus bersahabat dengan Allah itu, kita akan boleh melihat bagaimana pembelaannya dalam hidup kita. Dan kita akan dimunculkan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan, kalau kita sudah tahu syarat untuk menjadi sahabat, bahwa kita ini diangkat dan kita harus mengerti apa rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekarang apa syaratnya kita ini untuk bisa menjadi sahabat Tuhan? Syarat untuk menjadi sahabat Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14. Gampang saudara. Kamu adalah sahabatku. Garis bawahi kata jikalau. Sebab kalau kita tidak melakukan yang jikalau ini, saudara mau nyanyi I am a friend, sampai berbusa-busa pun cuma statement saudara sendiri. Kita tidak akan pernah jadi sahabat. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbuat apa yang diperintahkan sahabat kita. Buat Yesus bersahabat dengan kita itu syaratnya ini aja. Lakukan semua yang dia mau. Ada banyak firman, kadang kita ini pilah-pilah firman itu saudara. Kita akan lakukan kalau firman itu menguntungkan kita, membuat kita senang, membuat kita suka, bahkan hal-hal yang agak berat sekalipun kita mau lakukan, yang penting selera kita jadi. Contohnya begini, ayo misi yuk, misi kemana? Ke pedalaman sana lu, itu ndak ada airnya, ndak ada listriknya, nanti tidurnya beralaskan tikar dan lain sebagainya. Dan dia mau berangkat, ternyata selidik punya selidik di susunan kepanitiaan, dia jadi ketuanya. Dan karena jadi ketuanya, orang-orang mesti, Pak Ketua, Bu Ketua, bagaimana ini misi kita? Apa yang harus saya lakukan? Wih, saudara langsung, kamu ya, kamu nanti di sini bawa ini, kamu di situ bagi itu. Wih, kayaknya misi itu menjadi bagian dari hidupnya. Tapi begitu sampai di tempat itu, ketika orang-orang sudah tidak lagi menganggap dia sebagai ketua rombongan misi, ketika dia suruh-suruh orang lain, ternyata orang lain tidak jalan. Mungkin karena juga sama-sama capek. Mungkin karena juga di mobil goncangan-goncangan membuat kepala pusing. Ada beberapa yang harus jatuh tumbang karena sakit dan lain sebagainya. Mulai wajahnya berubah. Sungguhkah dia ini melakukan perintah dan kehendak Tuhan? Ternyata perintah itu dia seleksi hanya berdasarkan apa yang dia mau dan dia suka. Sehingga dengan kata lain, ketika kita tahu posisi kita adalah sahabat Tuhan. Yang pertama tadi bahwa setiap keadaan itu kita sadari ada intervensi Tuhan. Yang kedua juga dikatakan bahwa kita ini lakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Disuruh mengasihi, ya saudara kasih. Jangan pilih-pilih lagi. Aku ngasih ya inilah. Kenapa kok ini? Lah dia ini setiap hari sama dengan aku. Kok bisa? Ke mall jalan bareng, makan siang jalan bareng. Bahkan Bapak tahu, tugas di gereja itu loh Pak Daeng ngerti Pak. Saya bisa dibarengkan dengan dia Pak. Loh ya otomatis Pak ini saya kasih Pak. Karena ini, kalau yang itu.
Ya sekali-sekali enggak apa-apa Pak. Tapi kalau suruh yang seperti ini kayaknya kok kurang chemistry-nya Pak. Kurang chemistry-nya gitu-gitu. Artinya bahwa kita mengasihi, tapi kita punya kasih itu kita berikan hanya kepada orang-orang tertentu yang menurut selera dan kemauan kita. Sadar tidak? Setiap kali kita bangun pagi, matahari bersinar. Matahari itu yang adalah berkat Tuhan. Tidak hanya dikhususkan buat orang-orang penyembah Tuhan, orang-orang pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Bahkan orang jahat, bahkan orang yang buangan, bahkan orang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun. Ketika pagi matahari terbit, dia juga dapat. Bisakah kasih kita juga sampai di level seperti itu? Supaya kita ini benar-benar menjadi sahabatnya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang kita lakukan. Ayo introspeksi dengan hidup kita. Ada banyak orang disuruh memaafkan. Dia memaafkan ketika dia tahu orang itu tidak akan bikin hal lagi. Tapi begitu tahu ini pemaafan yang kesekian kalinya kepada orang yang sama. Mulai dia tutup maafnya itu dengan rasionalisasi. Pak, saya sudah cukup loh ini Pak memaafkan dia. Saya tidak kepingin dia terus-terusan mempergunakan saya dan dia nanti menganggap saya ini kayak orang tidak ngerti, tidak tahu. Atau dia membodohin saya. Padahal saya tahu dia ini memang mau merugikan saya. Oleh sebab itu saya mau didik dia lah Pak. Oke, saudara mau didik. Tetapi tetap memaafkannya itu ada. Jangan sampai karena sudah tahu tiba-tiba saudara ada satu kalimat. Hati-hati kamu ya jangan ketemu aku lagi. Wah, kalau itu yang terjadi. Sesungguhnya, sungguhkah kita ini melakukan semua yang diperintahkan Allah. Yang adalah sahabat kita. Di atas kayu salib Yesus membuktikan Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perintah mengampuni itu jugalah yang harus menjadi dasar buat kita. Untuk memaafkan siapapun orang yang sudah melukai hati kita. Siapapun yang sudah mengecewakan hati kita. Siapapun yang menyalahi kita. Merugikan kita. Ingat sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Kita harus introspeksi. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah melepaskan pengampunan. Saudara mau kenal Yesus sekalipun, bahkan saudara mau menyanyi kebaikan Yesus, mengeluhkan Yesus terlibat di dalam pelayanan, bahkan sampai tenaga, harta dan lain sebagainya sudah berikan. Selama saudara tidak bisa mengampuni, kalimatnya jelas di firman-Nya. Engkau pun tidak akan memperoleh pengampunan. Bayangkan, kenal Yesus kenal, terlibat di pelayanan terlibat. Sampai seluruh tubuh jiwa kita pun kita berikan di dalam pelayanan. Hanya gara-gara kita tidak mengampuni. Bisa jadi itu orang-orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita. Siapapun itu. Hari ini kalau firman Tuhan ngomong kamu sahabatku. Kamu harus melakukan apa yang kuperintahkan. Salah satu perintah dari sekian banyak perintah Tuhan. Ampunilah. Seperti kami juga telah diampuni oleh sorga. Hari ini biar kiranya berita ini juga menjadi semangat buat kita. Jangan lagi memilih-milih terhadap siapa kita akan melakukan firman itu. Tetapi kepada siapapun yang Tuhan beri kesempatan untuk kita memperlakukan firman, mempertontonkan firman, mempekerjakan firman. Biar kiranya orang-orang itu juga mendapatkan bagian dari kasih kita. Ingat, itu adalah tanda orang-orang yang mengasihi Tuhan. Syarat utama untuk menjadi sahabat Tuhan itu hanya taat, saudara. Taat. Memang kadang kata taat ini kayaknya membuat kita kayak orang gonggong gitu ya. Oon, bodoh. Bayangkan dirugikan tetap senyum baik. Disakiti tetap tidak balas baik. Karena bukan masalah kita tidak berani atau kita tidak bisa balas. Tetapi karena kita ini taat kepada sahabat kita ini. Cuman itu saja. Dan itu yang tahu siapa. Cuman kita pelaku firman dan Tuhan sang firman itu sendiri. Perkara orang lain memberi stigma kita, memberi tanda kita, mengecap kita. Itu loh orang sangat
pokoknya lugu sekali, bahkan bila perlu polos sekali, bahkan sedikit agak-agak kayak gonggong begitu, tolol-tolol sedikit, mau gitu. Padahal sesungguhnya kita ngerti, nurutin hati, ada kamu punya ini ya. Tetapi firman jelas mengajar kepada kita untuk melepaskan kemauan, dan itu adalah bentuk ketaatan kita. Siapapun hari ini yang ngeklaim dirinya juga adalah sahabat Tuhan, indikator salah satunya juga adalah saudara taat melakukan perintah-perintahnya. Ini pasti melibatkan seluruh kehidupan kita. Baik firman itu menyenangkan kita dan tidak menyenangkan kita sekalipun, kita tetap harus melakukan kehendaknya dengan penuh kasih dan komitmen. Itu tandanya bersahabat dengan Yesus, memakai karakter Kristus. Sehingga siapapun kita akhirnya tahu mengikuti Tuhan itu adalah perintah Tuhan untuk menunjukkan karakter taat dan penuh kasih kepada Tuhan. Karena sahabat sejati selalu menghormati dan mendengarkan sahabatnya. Tidak ada yang namanya persahabatan itu konsepnya mencari untung dari sahabatnya terus. Tidak ada. Yang namanya sahabatnya bahkan rela untuk berbagi duka gitu dengan sahabat. Saya waktu SMP naik sepeda, tiba-tiba saya lihat sahabat saya nuntun sepedanya juga. Tak tanya, loh kenapa? Ini banku gembos, katanya begitu. Padahal saya tahu rumahnya agak lumayan jauh. Ya sudah, ayo kita jalan bareng. Saya waktu itu belum mengerti kalau seperti itulah persahabatan. Tapi karena saya cuma seneng ngomong aja dengan dia, karena tadi di sekolah kurang banyak mungkin ngomong ya. Saya bela-belain saudara turun untuk nuntun bersama sepeda ini. Yang satu sepeda saya masih bisa saya naiki, sementara sepeda teman ini pecah ban. Dan dia harus sampai di rumahnya karena dia tidak bawa uang, saya juga tidak bawa uang kan begitu. Jadi sama-sama jalan kaki, tapi karena hatinya seneng, terus ngomongnya juga ketemu terus begitu, tidak rasa. Itu mungkin ada 4-5 kiloan itu. Nuntun sambil nuntun tuh sepeda. Saudara tahu kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kami reuni, dia ungkapkan itu. Pak Pendeta, dia panggil saya begitu karena dia tahu sekarang saya ini pendeta. Makanya aku tidak kaget kamu sekarang jadi pendeta. Walaupun teman-teman yang lain tidak percaya kalau kamu pendeta. Karena lihat kan kita juga sama-sama nakal dulu. Jadi teman-teman tidak percaya. Tapi aku lihat benih-benih pendetamu ada. Sam, lu dari mana? Lu kamu lupa kah? Dulu waktu kita pulang sekolah, banku pecah. Terus kamu nemeni aku jalan kaki. Saya diingatkan lagi. Dari hal ini ternyata sahabat itu bukan cari untung terus. Kamu sahabatku kalau kamu memberi aku. Kamu sahabatku kalau kamu nolong aku. Kamu sahabatku kalau kamu mendoakan aku. Enggak. Sahabat itu bahkan kita ini rela untuk merasakan apa yang saat itu lagi dirasakan sahabat kita. Sudahkah kita berkonsep seperti ini dalam kehidupan kita? Jangan pernah lupa bahwa ada contoh sahabat yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan cara dengan mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Kita pun wajib menunjukkan warna persahabatan kita dengan mengadopsi karakter Kristus yang rela berkorban itu dan taat kepada perintahnya. Salah satu langkah-langkah untuk kita bisa menjadi sahabat Tuhan, dikatakan gini, cara-caranya adalah tunjukkan kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati, segenap pikiran, jiwa dan kekuatan adalah dengan cara mengutamakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, kalimat mengutamakan Tuhan ini saudara, beberapa orang ini agak enggak balance gitu, agak dipelintir gitu. Contoh begini, suatu ketika kita masih belum gereja, masih persekutuan doa, ada satu kegiatan gitu yang membutuhkan dana. Dan dana ini memang kita pakai untuk kebersamaan karena memang untuk kegiatan itu. Lalu tiba-tiba ada yang minta ke salah seorang itu, kamu mau ikut berapa donasimu untuk acara ini? Dan saudara tahu,
dia pakai kerohaniannya itu dengan kayak ngeroh betul. Sebentar, aku tak berdoa dulu. Tuhan suruh aku beri atau enggak. Begitu saudara, bayangkan. Untuk acara yang jelas-jelas kebersamaan kita dalam kegiatan rohani itu loh. Dia ini ditanya mau donasi berapapun dia harus tanya Tuhan. Karena konsepnya dia, apapun yang aku lakukan harus seizin Tuhan, harus sekehendak Tuhan, harus Tuhan yang menyuruh, katanya gitu. Lalu kita beri kesempatan, oke, besok ya, iya, kalau memang Tuhan jawab akan saya lakukan. Besoknya saudara kita ketemu dan dia ditanya, sudah Tuhan sudah jawab. Tuhan tidak jawab apa-apa itu. Terus ya berarti saya tidak berani memberi, coba bayangkan saudara. Hanya untuk beri, tanya ke Tuhan. Ketika dia sudah berdoa dan dia tidak terima jawaban, dia tidak terima mimpi, tidak terima visi, tidak menerima tanda-tanda, itu tandanya bahwa Tuhan tidak mau dia memberi. Apakah seperti itu cara mengutamakan Tuhan? Ada banyak kita sembunyi di dalam hal ini. Beberapa orang membuat kelompok doa, katanya karena doa ini yang penyokong suatu kegiatan. Betul memang, tapi tidak semuanya kita harus terus berdoa. Gereja kita tidak akan berkembang pesat kalau kita cuma semuanya jago berdoa tapi tidak pernah jago melakukan firman yang salah satunya menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Kapan orang mendengar Tuhan? Kapan orang merasakan kasih Tuhan kalau kita cuma jagonya berdoa saja gitu saudara? Tidak salah dengan doamu, tidak. Tetapi seringkali walaupun kita berdoa, Yesus pun berdoa. Tetapi Yesus di waktu yang terang ada kesempatan dia mengajar, dia sampaikan dengan lisan. Dia berikan contoh dengan tindakan. Dia cuma tidak berdoa sepanjang hari yang dia punyai. Hari-hari ini kita ini kayaknya ngeroh begitu. Tuhan berkati gerejaku. Buat jemaatnya banyak. Minta berkatnya dari Tuhan. Sementara Tuhan titipkan berkatnya lewat kerjaannya. Dia lupa bahwa di bagian itulah dia juga harus turut ambil bagian. Tetapi dia berkonsep, enggak ini kan kerjaanku jadi aku enggak ikut-ikut di sana. Kalau memang aku minta ke Tuhan biar Tuhan sendiri dengan caranya memberkati gereja. Jangan lewat aku, coba bayangkan saudara. Hari ini mengutamakan Tuhan itu adalah apapun yang sekarang ini kita kerjakan, apapun sekarang yang kita putuskan, yang kita mau lakukan sekalipun, konsepnya harus tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara mau bikin deal-deal kontrak sekalipun, saudara juga lihat-lihat kontrak itu luar biasa dengan pekerjaan saudara. Tetap di baliknya itu ada memuliakan Tuhan. Karena kalau kontrak itu harus dibikin dengan cara, mungkin setelah itu harus ada uang di balik meja, ada patgulipat yang dilipat-lipat begitu. Sungguhkah itu memuliakan Tuhan? Sungguhkah itu mengutamakan Tuhan? Jangan-jangan kita cuma mengandalkan kekuatan kita. Beberapa orang kena di sini mulai ngomong, kapan Pak saya dapat tendernya? Kapan Pak saya penawaran saya tembus kalau saya tidak pakai cara-cara dunia? Karena saudara sudah membatasi Tuhan dengan cara-cara itu, akhirnya ya cara itu yang nanti harus saudara lakukan. Pernahkah kita mengizinkan Tuhan betul-betul dimuliakan dan diutamakan di dalam setiap aspek hidup kita dengan cara suka-sukamu Tuhan? Aku yang penting sudah melakukan firman-Mu, aku sudah penting melakukan firman-Mu. Dan kalau ini memang terjadi dan memang ini aku dapat, itu tandanya memang Tuhan mau. Kita jangan pernah memaksakan kehendak kita, jangan pernah memaksakan apa yang kita punya supaya kita terjadi itu. Tetapi biar kiranya Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Sehingga lewat ini kita betul-betul bisa mengutamakan Tuhan. Saudara makan, makanlah. Tetapi apakah makan itu bisa mengutamakan Tuhan? Rasul Paulus menasihati juga, kalau kita makan itu jangan sampai dengan orang yang serakah, rebutan begitu. Hanya gara-gara makanan nama Tuhan dipermalukan. Bahkan di kitab Amsal ditulis kalau kita lagi makan taruh pisau di leher. Supaya nanti kalau datang nafsu kita terlalu rakus, biar kiranya kita disadarkan makan ini tidak memuliakan Tuhan. Apapun sekarang, saudara kerja pun ingat kerjaan itu harus memuliakan Tuhan. Kalau saudara terlalu workaholic, bekerja. Lama-lama uang yang saudara dapat sudah kumpulin. Suatu ketika kita sakit, uang itu yang saudara pakai untuk mengobati saudara. Buat apa? Kita tidak pernah menikmati berkat Tuhan.
hari ini tunjukkan dengan cara utamakan Tuhan dalam setiap hal. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Itu tandanya kita ini akan menjadi alat-alat Tuhan. Dan kita tahu Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 jelas perintahnya di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu keseluruhan hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, ketemu siapapun kita, persahabatan kita dengan Tuhan harus tertampilkan keluar. Supaya orang boleh melihat, oh ini loh orang-orang yang tampil menjadi sahabat Tuhan. Karena dia bisa mewakili Tuhan untuk membawa damai, membawa sejahtera, membawa sukacita. Dan orang itu bisa menikmati kehidupan. Tidak seperti orang-orang kebanyakan. Begitu BBM naik bingung, begitu beras naik bingung, sembako naik bingung. Wis. Padahal kalau toh naik bukan kita sendiri yang mengalami. Semuanya akan mengalami juga. Tetapi ketika orang itu bersahabat dengan Tuhan, dia tahu ada Allah yang akan membela kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa.